Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 10. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Tetap semangat belajar walaupun lagi pandemi. Oke, adik-adik tentu baru naik kelas 10. Yang kemarinnya SMP tentu belum mendengar yang istilahnya biologi, atau kalaupun sudah ya hanya sekedar tahu. Di SMA ini memang mulai berbeda dari SMP. Waktu kalian SMP mata pelajarannya adalah IPA. IPA itu ilmu pengetahuan alam. Sementara yang di alam itu macam-macam ya kan. Ada namanya benda mati juga, ada namanya makhluk hidup. Sehingga di SMA IPA itu dipecah menjadi 3. Salah satunya biologi. Kemudian yang lainnya nanti ada fisika dan kimia. Maka di kelas 10 kalian tentu diberi gambaran dulu biologi itu apa. Seperti pembahasan kita kali ini akan kita bahas adalah ruang lingkup biologi ya. Ruang lingkup biologi di materi sekolah itu nanti akan membahas tentang biologi secara umum ya, membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan biologi secara umum. Apa saja? Karena kadang-kadang kan kalau kalian membaca dari buku, mungkin karena saking banyaknya tulisannya kalian jadi rada ini ya bacanya. Oke, yang pertama itu nanti yang akan dibahas di sekolah nanti adalah tentang pengertian apa itu ilmu biologi. Apa itu ilmu biologi? Untuk sebagai dasar ya. Ilmu biologi ini adalah ilmu khusus yang membahas tentang makhluk hidup ya. Jadi kita sederhanakan aja, ilmu tentang makhluk hidup, segala halnya, segala fungsinya, segala proses hidupnya, kelainannya dibahas di biologi. Jadi kata kuncinya ini. Berarti apa aja, hewan, tumbuhan, bakteri yang tidak kita lihat itu dibahas di biologi. Maka yang di SMP dulu yang tentang makhluk hidup sekarang jadinya khusus di biologi ya. Untuk itu tentu nanti akan dijelaskan dulu makhluk hidup itu apa, ciri-cirinya apa ya. Ini sebenarnya kalian waktu di kelas 7 SMP juga sudah belajar, SD pun sudah belajar. Jadi diulang-ulang lagi aja, cuma istilahnya belum biologi ya. Ciri-ciri makhluk hidup apa saja? Apa aja? Yang ciri pertama, yang paling utama sekali adalah berkembang biak. Berkembang biak. Berkembang biak ini istilah lainnya itu adalah reproduksi. Mungkin istilah ini yang kalian tidak begitu tahu kalau istilahnya berkembang biak. Beberapa mungkin sudah tahu ya, itu lebih bagus lagi. Kemudian ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernapas. Bahasa lainnya adalah respirasi. Ciri yang lainnya apalagi? Butuh makan. Nah, ini nggak ada istilahnya nih. Butuh makan. Setelah makan nanti prosesnya tentu ada zat sisa. Sehingga nanti salah satu ciri berikutnya adalah mengeluarkan zat sisa. Jadi yang kita makan itu nggak semuanya diambil oleh tubuh. Maka sisa-sisanya harus salah ini. Siapa yang nulis? Ya, mengeluarkan zat sisa. Zat makanan, mengeluarkan zat sisa, istilahnya ini nanti adalah ekskresi. Jadi yang kita makan nggak semua nanti dipakai sama tubuh ya. Ada yang tidak terpakai maka dibuang dalam bentuk urin, dalam bentuk feses atau pup, kalian tahunya ya. Kemudian ciri berikutnya setelah dibuang zat sisanya
yang kita makan itu digunakan selain berkembang biak untuk apa lagi? Untuk kita bertambah ukuran. Istilahnya itu adalah pertumbuhan yang biasanya dibarengi dengan perkembangan. Dibarengi dengan perkembangan. Nanti akan dibahas prosesnya bagaimana, yang jelas tahu ya cirinya. Dan yang terakhir, makhluk hidup itu juga kalau diberi sesuatu hal dari lingkungannya, dia akan memberi respon. Istilahnya kita sebut menanggapi rangsangan. Menanggapi rangsangan. Yang istilah menanggapi rangsangan adalah iritabilitas. Itu ya. Selanjutnya, biologi sendiri, saking banyaknya yang dibahas dalam tubuh makhluk hidup, maka biologi juga punya cabang-cabangnya. Cabang-cabang ilmu biologi, sehingga beberapa orang biologi mengambil spesifikasi. Misalnya kayak sekarang nih, lagi heboh tentang virus COVID, ya. Maka ada khusus cabang biologi yang khusus hanya membahas virus. Istilahnya disebut virologi. Jadi orang-orang ahli virus disebut ahli virologi. Di virologi ilmu khusus virus. Kemudian khusus jamur ini namanya mikologi. Ini jamur, yang suka makan jamur, pengen tahu seluk-beluk jamur, maka disebut mikologi. Kalau dia hewan, ini kayak istilah kebun binatang, zoo ya. Jadinya di sini zoologi. Ini membahas khusus tentang hewan saja. Kalau dia tumbuhan berarti botani. Ini khusus membahas tumbuhan. Kemudian ada juga membahas khusus bagian kecil dari tubuh makhluk hidup, namanya sel. Salah dong, siapa yang nulis di sini ya? Maaf, ini namanya sel itu sitologi. Nah, ini spidolnya ini nggak nurut kadang-kadang ya. Kemudian lagi, sel itu nanti berkumpul, namanya jaringan, disebut ilmunya histologi. Oke, ini sebenarnya banyak, maka Mbak hanya menyebutkan beberapanya saja yang penting. Kalian tinggal lihat di buku sekolahnya, tentu ini akan lebih panjang ya. Selanjutnya di pelajaran ruang lingkup, materi ruang lingkup biologi yang terakhir itu nanti ada yang namanya bagaimana hubungan biologi dengan cabang-cabang IPA yang lain. Bagaimana hubungannya? Aduh, ada yang ribut. Hubungan biologi dengan IPA lain. Dengan IPA lain. Maksudnya di sini biologi itu nggak bisa berdiri sendiri. Nggak bisa kalau mempelajari biologi terus yang lain nggak bisa. Kenapa? Karena beberapa cabang biologi itu butuh pendukung ilmu lain. Pertama misalnya untuk mata pelajaran IPA yang bernama fisika, itu diperlukan di biologi ketika membahas misalnya tentang fosil, untuk mengetahui umur fosil. Berarti nanti kaitannya ke radiologi. Itu pakai sinar, itu perlu ilmu fisika. Kemudian ketika kita belajar biologi nanti ada belajar tekanan darah. Tekanan darah itu tekanan dalam zat cair yang di fisika namanya hidrostatis. Itu dipelajari di biologi, di fisiologi. Di fisiologi itu fungsi-fungsi dalam tubuh kita. Nah, itu berarti nggak bisa ya, berdiri sendiri biologi nggak bisa. Kemudian contoh untuk yang kimia. Nah, untuk yang kimia, misalnya bagaimana reaksi di tubuh makhluk hidup, kan nanti dipelajari khusus dengan nama biokimia, reaksi-reaksi kimia ya dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya lagi ketika membuat makanan,
yang dibantu bakteri ada perubahan kimianya juga, maka disebut juga dengan peristiwa fermentasi. Ya, jadi itu tentang ruang lingkup biologi yang harus kalian pahami. Sederhananya seperti itu, nggak susah, hanya pengenalan biologi saja. Untuk materi yang kedua nanti, organisasi kehidupan, akan kita bahas di video selanjutnya. Ya, oke. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.